Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita nih ya. Tapi di sini mbaknya sudah ada di Indonesia ya. Jadi di sini mbaknya ngomong seperti ini. Halo mbak, mau tanya, dulu kan aku pernah kerja ke Singapura. Aku kerja udah setahun, aku dapat kecelakaan jatuh dari lantai 1 saat jemur baju. Lalu aku minta pulang, tapi majikan malah ngirim aku ke agen karena nggak mau ribet atau gimana, aku nggak paham. Dan agen nganter aku ke KBRI untuk dipulangkan. Jadinya aku dulu pulang lewat KBRI. Apa aku termasuk TKI kaburan atau bukan ya? Nah, jadi di sini ya teman-teman, karena mbaknya ini minta pulang dikarenakan kecelakaan ya. Mbaknya jatuh dari lantai 1. Oke. Di sini sang majikan ngantar mbaknya ke agen, dari agen langsung diantar ke KBRI. Di sini hanyalah klarifikasi ya. Sang majikan butuh membersihkan namanya. Karena apa? Misalkan kalau mbaknya ini nanti sampai di agen terus sampai ngadu bagaimana sudah pasti sang majikan nggak akan bisa mengambil lagi pembantu. Jadi di sini mbaknya bukan termasuk TKI kaburan, oke? Di sini cuman sekedar klarifikasi, membersihkan nama sang majikan ya. Jadi di sini kan kalau kaburan tuh teman-teman ceritanya seperti ini, kaburan tuh. Jadi kita itu bawa, misalkan ya, bawa paspor, bawa permit, kita keluar dari rumah dan kita menuju mungkin ke embassy ya, mungkin ke MUM atau mungkin kemana lah ya kayak gitu, itu namanya kaburan. Tapi kalau ini kan diantar langsung oleh sang majikan ya. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, nanti misalkan kalian nanti bekerja itu ya harus hati-hati ya, jangan ngelamun, jangan kakean pikiran, jangan kebanyakan mikir ya mbak ya. Karena yang tinggalnya di apartemen ya, tinggalnya di rumah flat-flat kayak gitu, itu memang rumahnya tinggi-tinggi, bukan flat saja sih, rumah kondo juga ya juga tinggi sampai lantai 20, lantai 30 itu ada. Hati-hati ya mbak ya. Kita bekerja di sini, keluarga yang di Indonesia itu pasti mengharapkan kepulangan kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Terus kepulangan kita itu benar-benar dengan membawa kesuksesan. Jadi di sini ya mbak ya, mbaknya mungkin nih tanya seperti ini, mungkin ada hasrat atau niat ya kepengen kerja lagi ke Singapura ya. Jadi di sini mbaknya bukan termasuk TKI kaburan. TKI kaburan bukan seperti itu ceritanya. TKI kaburan saya kasih contoh nih ya. Teman saya kemarin saya ketemu dengan Mbak TKW Indonesia yang ada di City Plaza. Itu langsung berada di samping saya teman-teman ya. Jadi di situ mbaknya langsung ngomong sama saya, ngomong seperti ini, Mbak, hari ini aku kabur. Lah kenapa? Aku udah nggak betah sama majikanku. Majikanku tuh cerewet banget, pekerjaannya itu bener-bener ribet. Lah kok bisa? Baju tuh loh mbak sampai 8 ember. Masa bajunya anaknya sendiri, nanti bajunya si mboknya sendiri, bajunya bapaknya sendiri, terus semua dipisah-pisah. Aduh pusing mbak, aku capek ngurusin pekerjaan pakaian. Pokoknya nyuci itu harus dicuci pakai tangan dulu baru dimasukkan ke mesin. Ribet mbak pokoknya. Jadi aku nggak betah, aku ini langsung kabur. Lah memang kamu bawa ini paspor, work permit, bawa, semua sudah tak bawa. Padahal di sini ya teman-teman, mbaknya ini baru pertama kali masuk ke Singapura dan masih dalam tahap potongan gaji. Tapi karena di sini mbaknya merasa benar-benar nggak betah, nggak kuat, nggak nyaman, jadi mbaknya langsung kabur kayak gitu loh teman-teman. Ini yang dinamakan kabur tuh seperti ini loh ya. Jadi melarikan diri dari rumah tanpa diantar oleh sang majikan, itu namanya kabur. Tapi kalau keluar dari rumah itu diantar oleh majikan, itu bukan namanya kabur mbak. Misalkan mbaknya saat ini sudah ada di Indonesia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mau proses lagi masuk ke Singapura masih boleh, masih bisa ya. Tapi saat ini mbak, yang
namanya proses untuk kerja ke Singapura ya, saat ini untuk yang lewat Batam itu ditutup Mbak, karena itu ilegal. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalau mau kerja ke Singapura, saya sarankan masuklah ke PT lewat jalur yang resmi ya, jangan pakai jalur pintas atau jalur bawah ya, itu benar-benar gak aman. Carilah keamanan, keselamatan diri kita sendiri, karena apa? Kita berangkat dari Indonesia menuju ke luar negeri itu benar-benar gak mudah ya, kita harus ibaratnya menurut sesuai dengan prosedur lah teman-teman ya, jangan cari jalan pintas. Misalkan kalian nih diiming-imingi sama teman-temannya, mungkin saudaranya atau mungkin kenalan ya yang ada di Facebook, Mbak mau nggak kerja ke Singapura tapi nggak lewat PT ini Mbak, gampang banget pokoknya, nanti prosesnya masuk di Batam, mau apa nggak, terus gajinya besar Mbak, potongannya cuma sedikit Mbak, ayo Mbak. Nah kayak gitu tuh jangan diambil teman-teman ya. Ya ini yang namanya proses ilegal ya, ilegal tuh nggak pakai PT teman-teman, sangat berbahaya ya. Jadi di sini kalian harus mengerti ya, bahwasanya untuk kerja ke luar negeri itu harus masuk PT. Kenapa toh kok harus masuk PT? Yang pertama, kalian butuh yang namanya pembekalan ilmu ya. Kerja di Singapura nih yang pertama kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris 100% ya itu nggak apa-apa, yang penting sedikit-sedikit kalau ada orang ngomong tuh setidaknya kalian mengerti, setidaknya kalian paham ya. Terus yang kedua, kalian harus belajar yang namanya tata cara bagaimana atau pekerjaan di Singapura tuh nantinya bagaimana. Nah kalau kalian sudah masuk ke PT, sudah pasti nanti di PT itu bakalan dikasih tahu semuanya ya, cara masak, cara gosok baju, terus pokoknya cara nyuci toilet, semuanya akan dikasih tahu saat kalian belajar di PT tersebut ya. Nggak ada ruginya kalian masuk PT teman-teman ya. Jadi di sini jangan sampai kalian berpikiran, Mbak sebenarnya di PT itu kenapa sih prosesnya kok lama banget? Ya memang seperti itu Mbak, sabar ya, sabar, dijalanin ya. Orang yang namanya rezeki ya itu sudah ada yang ngatur Mbak. Meskipun kalian mintanya buru-buru kayak gitu, nanti malah justru hasilnya itu nggak bagus Mbak ya. Orang yang sukanya ke susu ya, sukanya itu buru-buru serba cepat-cepat, itu malah hasilnya nggak bagus. Karena apa? Kalau orang yang mau bersabar, insya Allah nanti akan hasilnya itu memuaskan kayak gitu. Insya Allah akan dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Insya Allah dapat pekerjaan tuh benar-benar gak berat ya. Insya Allah nanti kalian itu benar-benar merasa nyaman di situ. Nah untuk itu buat teman-teman saya semuanya yang saat ini masih di Indonesia ya, masih ada kesempatan, itu benar-benar manfaatkan waktu ya untuk meminta sama Allah, berdoa ya, sholat Mbak, sholat ya. Kita itu bekerja tanpa adanya ibadah itu sia-sia. Kita bekerja ibaratkan banting tulang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam ya. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, nggak bakalan berkah. Yakin, nggak bakalan berkah. Meskipun ya nanti suatu saat misalkan ya tabungan ada sudah mencapai 50 juta, nanti ada aja masalahnya ya. Seperti itu, nggak berkah. Oke, so di sini ya biar berkah, sebenarnya bukan masalah sholat saja teman-teman, kita juga harus yang namanya sedekah ya. Sedekah itu nggak harus ke masjid kok teman-teman ya. Misalkan nih tetangga kita atau yang bisa dikatakan mungkin ada tetangganya yang anak yatim ya, terus mungkin sudah janda-janda kayak gitu tuh bisa ya. Jadi dari sana kalian jangan berpikiran eman, jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Karena apa? Sedekah itu nggak akan membuat kita miskin teman-teman ya. Nanti insya Allah rezeki kita akan terus mengalir. Jadi di sini buat teman-teman semuanya jangan sampai pelit ya pada harta yang kita miliki. Nanti misalkan kalian yang dapat job ya, yang tinggalnya itu di rumah apartemen, mungkin yang tinggalnya di lantai 12, lantai 15 atau lantai berapapun ya, yang rumahnya itu misalkan ya saat menjemur baju ya itu pakai bambu stick.
ataupun bisa dibilang genter ya, kalau orang Jawa ngomongnya genter kayak gitu ya. Itu harus hati-hati Mbak, karena benar-benar yang namanya nggak mudah ya. Jadi untuk kita mau menjemur baju ya seperti itu yang berat jangan ditaruh di paling ujung sana, tapi di dekatnya jendela. Yang paling berat di dekatnya jendela, yang ringan-ringan taruh di sebelah ujung. Jadi agar kita itu nggak terlalu berat ya. Karena di sini ada kejadian Mbak Indonesia saat menjemur pakaian itu malah terpleset jatuh ke bawah. Karena apa? Yang paling berat ditaruh di paling ujung, yang paling ringan ditaruh di sini. Itu Mbaknya yang belum punya pengalaman, kasihan banget. Tapi di sini saya berpesan buat teman-teman saya semuanya, misalkan kalian nggak betah, kalian merasa benar-benar tertekan dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan, kalian sebaiknya ngomong ya, jangan sampai kalian kabur kayak gitu. Kabur tuh bukan menyelesaikan masalah teman-teman ya, kabur itu justru menambah masalah buat kalian sendiri. Nanti malah saya di sini ya teman-teman, saya di sini tuh sudah belasan tahun, tapi alhamdulillah setiap saya ada masalah, saya nggak pernah yang namanya punya pikiran mau kabur tuh nggak ada ya. Kalau saya nggak betah, saya cuman bilang saya mau minta transfer kayak gitu. Saya tuh orangnya seperti itu teman-teman, saya nggak pernah, nggak ada pikiran kepengen kabur tuh nggak ada ya. Dari awal masuk ke Singapura sampai saat itu sampai saat ini ya, saya nggak ada pikiran kepengen kabur tuh nggak ada. Cuman kalau benar-benar saya merasa nggak cocok dengan majikan kayak gitu, dan majikan juga nggak mau mengerti dengan keadaan kita, majikan nggak mau mengerti dengan kekurangan kita kayak gitu. Jadi ya buat apa dipertahankan, kan daripada menyiksa, daripada menjadi beban diri kita sendiri, lebih baik ngomong jujur. Saya orangnya seperti itu teman-teman, saya nggak mau apa ya, saya ini benar-benar ngempet tapi nanti saya yang terjadi malah tertekan sendiri kayak gitu, nggak mau. Saya langsung ngomong apa adanya, saya ngomong sama mem, sama ser kayak gitu ya, saya ngomong bahwasanya maaf saya mau transfer karena saya nggak betah, udah gitu aja, titik. Nanti kalau ditanya ini itu tuh, saya nggak betah, udah saya minta pulang ke agent gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ya teman-teman, saya memang pernah transfer 1 kali. Saya selama di Singapura sini saya pernah transfer tuh hanya 1 kali teman-teman. Karena apa? Majikan saya tuh benar-benar nggak bisa dikasih hati ya, bener-bener orangnya itu judes, terus wah jahat banget pokoknya. Padahal itu juga orang Indonesia sebenarnya, tapi Chinese lah teman-teman ya, orang Indonesia tapi Chinese. Wah Masya Allah, bener-bener nggak memanusiakan manusia. Jadi saya lebih baik pilih transfer, dan alhamdulillahnya ya, saya langsung dijemput oleh agent saya. Waktu itu agent saya ada di Jurong teman-teman ya, jauh banget, pokoknya dari rumah itu jauh banget, dan alhamdulillah baik banget. Waktu itu agent saya baik ya. Terus akhirnya setelah itu di next majikan, alhamdulillah saya mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Di sini tuh yang namanya kita nih teman-teman bekerja mengadu nasib, itu nasib tuh pasti berputar teman-teman ya. Misalkan buat kalian nantinya, misalkan di rumah majikan ini kok kalian itu mungkin nasibnya kurang bagus atau kurang beruntung kayak gitu, mungkin kalau kalian mau transfer ataupun sudah finish kontrak dan ingin pindah majikan ya, insya Allah kalian akan mendapatkan di atasnya lagi. Jadi yang namanya roda kehidupan tuh berputar ya, kadang di bawah, kadang juga di atas kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, kalian yang kepingin atau saat ini ya sedang ada di Indonesia proses, ada di PT ataupun di rumah ya kayak gitu, masih ada kesempatan waktu ya, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dekatkan diri dengan Allah, mintalah semuanya dengan Allah. Kalian itu mulai saat ini teman-teman, mulai detik ini ya, cobalah curhat sama Allah, cobalah minta semuanya sama Allah. Agar apa? Agar segala urusan kalian, segala urusan kita itu dipermudahkan kayak gitu loh ya. Jangan sampai meninggalkan yang namanya Gusti Allah.
Oke teman-teman, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga saja dipermudahkan segala urusan kalian, dipertemukan dengan majikan yang baik, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi, alhamdulillah, amin. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semuanya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.